Ya, sebelum saya nanti akan berbincang dengan Ketua Umum Projo yang memberikan dukungannya hari ini kepada Prabowo Subianto, kita simak dulu informasi berikut ini pemirsa. Ini semakin menambah informasi kita pemirsa untuk melihat banjirnya dukungan yang kemudian diberikan dari para relawan kepada Prabowo. Ya, kita lihat dulu informasi pemirsa, tapi sebelumnya saya akan ke Mas Adi Praitno terlebih dahulu ya. Kalaulah tadi dikatakan bahwa masih ada partai politik yang akan bekerja mengetuk satu-satu pintu masyarakat untuk memilih Ganjar Pranowo kalau memang masih PDIP dengan banjir dukungan kepada Pak Prabowo. Tapi biasanya kan partai politik ini segmented. Tapi kita tahu kita tahu bahwa relawan ini kan lintas segmen ya. Tapi nanti sepertinya saya sudah dapat laporan ini dari rekan saya. Ketua Umum dari Projo ini sudah tersambung bersama saya. Ini luar biasa. Saya akan mau menggali mengenai dukungan hari ini. Menkom Info kita, Pak Budi Aristiadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri. Waalaikumsalam. Selamat malam. Ya, Salam sehat untuk kita semua. Ya, tapi saya mengatakan bahwa hari ini berbicara dalam rangka atau kapasitas sebagai Ketum Projo ya. Begitu betul ya? Ya, betul. Baik. Langsung saja saya akan tanya, sebenarnya datangnya Projo ke Kertanegara sore hari ini memang sudah direncanakan ataukah karena kode-kode dari pidato Pak Jokowi sore hari ini? Ya, sesuatu yang sudah jelas tidak perlu diperjelas lagi. Karena bagi kami itu sudah jelas, sehingga tidak perlu kami perjelas lagi. Begitu loh. Oke, baik. Sebenarnya apa alasan Projo memberikan dukungan kepada Pak Prabowo? Proses mendukung Pak Prabowo itu bukan proses singkat, bukan diambil keputusan 1-2 orang di Projo, tetapi melalui berbagai mekanisme yang kami lakukan dari mulai musyawarah rakyat sampai dengan konferensi-konferensi daerah yang kita lakukan di seluruh Indonesia. Dan kami menangkap aspirasi dari teman-teman Projo seluruh Indonesia adalah bagaimana Projo mendukung Pak Prabowo Subianto sebagai capres pada Pilpres 2024 ke depan. Oke, Pak Budi, sebenarnya untuk sore hari ini memang sudah direncanakan tidak mengundang Ganjar Pranowo kah? Kami memang di Rakernas ini sudah mengerucut kepada satu nama yaitu Pak Prabowo Subianto sebagai capres yang akan didukung oleh Projo, dan akhirnya di sore hari kami mendatangi Pak Prabowo untuk mendukung Pak Prabowo sebagai capres dukungan atau pilihan Projo pada Pilpres 2024. Pak Budi, di sini ada rekan sejawatnya juga di sini, Bang Ruhut ya. Bang Ruhut, satu statement saja, saya tidak mau mengartikan. Sesuatu yang jelas tidak perlu ditanyakan lagi. Apa kalau saya analisis saya mungkin udah jelas kode dari Pak Jokowi itu memang kepada Pak Prabowo, makanya kemudian Projo langsung ke Kertanegara. Gimana tuh Bang? Kalau saya jelas sama Pak Menteri saya bilang, karena Projo dia jadi menteri. Jadi nggak bisa itu dipisahkan. Ya, enak ya. Bubarkan Projo. Wah, tegas. Udah jadi wamen, tak jadi bubar. Sekarang jadi menteri pula. Sayang cuma jalan 2 tahun, nggak lama. Kepingin juga kali 5 tahun, kan itu saja. Tapi kami kader-kader Ibu Mega mendukung Pak Joko Widodo 2 periode. Ya, 2 periode. Bukan itu yang kami cari. Pengabdian, tegak lurus kepada Bu Mega, tegak lurus kepada partai, itu kami. Apa? Komisaris kami enggak, apalagi menteri. Tapi kami tetap. Bahkan Pak Joko Widodo tetap terus sampai sekarang kami jaga terus. Ya, karena dia kader kami. Dan tadi kami lihat dia betul seorang kader. Dia tegak lurus kepada Ibu Mega. Kalian semua tegak lurus kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi tegak lurus kepada Ibu Mega. Jadi keren gak? Jadi kalian baru 1 batu loncatan. Pak Jokowi 2 batu loncatan. Pak Budi, boleh dong ditanggapi langsung saja. Itu pilihan politik, karena buat kami semua putusan hari ini kan melalui mekanisme yang panjang. Kita melakukan musyawarah rakyat tadi yang saya sebutkan, konferensi daerah, dan buat kami, hemat kami, biarlah demokrasi kita ini kan
menyiratkan pilihan-pilihan. Pak Jokowi juga sudah katakan berbeda pendapat itu biasa. Tidak usah dikit-dikit dimusuhin, beda pendapat dimusuhin. Akhirnya nggak punya kawan, termasuk dalam berpolitik. Buat kami, kita nggak mau politik ini kita warnai dengan perbedaan yang tajam. Ini kan kontestasi sesama anak bangsa. Ngapain kita hitam putih melihat sesuatu, nanti malah semuanya dimusuhin jadi sendirian, gitu loh. Karena itulah menurut saya inilah saatnya merangkul. Indonesia ini negara besar, memerlukan modal persatuan nasional, bukan mau menang sendiri, gitu loh. Pak Budi, sudah terbayang tidak Ya. akan bergerak seperti apa nanti untuk memenangkan Pak Prabowo? Karena ada beberapa anggapan dari partai politik, masih ada partai politik nanti akan memenangkan Pak Ganjar. Seakan-akan relawan ini tidak terlalu besar kekuatan menyumbang suara, seperti apa? Kami, kan Pak Jokowi sudah katakan bahwa suara rakyat menentu kemenangan dalam 2024. Balik lagi kita kepada suara rakyat. Kami kan sudah merekam melalui mekanisme proses musyawarah rakyat, ada 7 agenda kebangsaan dan 11 program prioritas harapan rakyat yang kami titipkan kepada capres yang kami dukung, yaitu Pak Prabowo Subianto. Begitu. Teman-teman, Bang Luhut dan kawan-kawan mendukung Mas Ganjar, silakan aja, nggak ada masalah. Orang ini kontestasi anak bangsa kok. Ngapain kita mempertajam? Kita yakinkan sama-sama, kita yakinkan rakyat. Begitu loh. Karena bagaimana kita meyakinkan rakyat, bagaimana memilih yang kita dukung, begitu aja. Bang Ruhut, Tuh ada hakimnya rakyat. Bang Ruhut, Begitu loh. ini Projo siap meyakinkan hati rakyat ini untuk mendukung Pak Prabowo. Bagaimana ini? Jangankan relawan yang masih banyak yang lain. Projo kan baru satu. Ada ribuan relawan. Tapi di dalam Projo saja banyak teman-teman saya. Iya, biar nyenangi ketua umum aja Pak, biar dia nanti ya langgeng untuk jadi menteri, itu aja kok. Mereka itu. Tapi ini si Poltak Raja Minyak Tante. Dulu juga relawan periode pertama Pak Joko Widodo sebelum saya menjadi kader PDI Perjuangan. Ya, saya relawan. Jadi relawan itu kita sangat hormati. Tapi bukan berarti relawan itu akan loyal kepada ketuanya. Enggak, apalagi sekarang mereka udah rasain. Kau aja yang enak. Kami kok suruh tenang-tenang duduk di boncengan. Tapi kau yang menikmati kemerdekaan gitu kan. Ditahan dulu Bang Ruhut, nanti saya akan tanyakan kepada Mas Adi Prayitno. Sebenarnya relawan ini loyal tidak sih dengan sosok yang didukung atau dideklarasikannya? Sesaat lagi.